أحييكم بأفضل التحية تحية طيبة من عند الله المباركة الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده شهادة صدق وحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmatullah, Ketua DKM dan pengurus tokoh masyarakat yang saya hormati, dan jemaah sekalian, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah rahimani wa kita melanjutkan tafsir yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-23 ya, 22, 23 dan 24. Kita bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang sebelumnya, pada ayat sebelumnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat sebelumnya kita membahas tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita sudah membahas tentang orang-orang kafir. Dan yang ketiga,
kita sudah membahas tentang orang-orang munafik dan ciri-cirinya. Jadi manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah yang mukmin, golongan kedua adalah yang kafir dan ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik. Ketiga-tiganya ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan Tuhan yang berhak disembah adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yaitu Allah yang menjadikan bumi ini sebagai firasya. Basaton wakila manaman wakila wata'an aidallaha walam yaj'alha haznatan la yumkinu al-qararu 'alaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini firasyan. Ja'ala ini maksudnya adalah khalaqa. Ja'ala maksudnya adalah khalaqa, menciptakan. Karena dulunya bumi tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, maka sebagian mufassir mengatakan ja'ala di sini maksudnya adalah khalaqa. Allah menciptakan bumi. Karena sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Kalau menjadikan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian dibentuk menjadi sesuatu yang lain, bahasa Arab menggunakan kosakata sona'a. Misalkan sona'a an-najaru maktaban, al-maktaba atau maktaban. Seorang tukang kayu membuat meja, maka di situ pakai kata sona'a, tidak khalaqa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi ini dijadikan sebagai basaton, sebagai tempat yang terhampar. Dari kata bisat ya, bisat itu adalah karpet. Bisatun itu karpet. Basaton artinya adalah terhampar. Wakila manaman, tempat untuk istirahat. Wakila wita'an, tempat untuk berpijak. Dzallaha walam yaj'alha haznatan. Jadi Allah menjadikan bumi itu tempat untuk berpijak, maka Allah menghamparkannya. Tidak menjadikan bumi itu semuanya adalah gunung, tidak. Semuanya bukit, tidak. Akan tetapi kebanyakan dari bumi adalah hamparan, agar di situ bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Amrin. Yang intinya adalah sa'altu Rasulullah alaihi wasallam, di mana aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudzan bin a'dhamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala antaj'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan, jadi engkau menjadikan untuk Allah itu niddan. Niddan itu adalah seruan-seruan, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kamu. Qultu inna dzalika azimun, sungguh itu adalah dosa yang sangat besar. Tsumma ayu, kemudian dosa apa ya Rasulullah? Antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Dosa yang kedua adalah, yang terbesar kedua adalah engkau membunuh anak kamu karena takut dia akan makan bersama kamu. Qultu thumma ayu qala antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu.
itu adalah dosa terbesar ketiga setelah menyekutukan Allah, setelah membunuh. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kita mengulang sedikit, kita lanjutkan yang berikutnya. Ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibim, jika engkau ragu, mimma nazalna ala abdina, terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratin mim mithlih. Jadi artinya jika engkau ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 golongan manusia, kemudian Allah menyuruh mereka semuanya untuk menyembah Allah, maka sekarang ini khitab Allah ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik yang mereka meragukan Al-Quran. Mereka ini meragukan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menantang mereka, orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Fa'tu bisurah, maka datangkan 1 surat saja. Mim mithlihi, yang mana surat tersebut paling tidak menyerupai Al-Quran. Ya, 1 surat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah, serulah syuhada'akum min dunillah, penolong-penolong kalian selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian benar terhadap apa yang kalian ragukan. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, jika kalian tidak dapat mendatangkan 1 surat saja, wa lam taf'alu, dan pasti kalian tidak akan bisa melakukannya, fattaqun nar, maka hendaknya kalian berlindung diri dari api neraka. Allati wuquduhan nasu, yang mana bahan bakar api neraka tersebut adalah annas, manusia, maksudnya adalah manusia yang kafir, wal hijaratu uiddat lil kafirin, dan bahan bakarnya adalah hijarah, batu. Nanti ada penjelasannya ya, batu di sini maksudnya adalah batu yang dijadikan sebagai asnaman, sebagai patung-patung, sebagai berhala-berhala. Uiddat lil kafirin, dan neraka itu memang uiddat, disiapkan untuk orang-orang kafir. Kita melihat ya beberapa penafsiran dari para ulama. Wa in kuntum, ya, maksudnya adalah ayyuhal kafiruna, yaitu maksudnya adalah khitabnya tadi. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ragu, maksudnya Allah ini yang diajak bicara oleh Allah ini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Fi syakkin minal Qur'an, jika kalian meragukan, ragu-ragu tentang Al-Quran, alladzi nazzalnahu ala abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ragu terhadap apa, yaitu Al-Quran, alladzi yang nazzalnahu, yang kami turunkan Al-Quran tersebut kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taz'umuna annahu laysa min indillah, dan engkau menyangka, ya, jika engkau ragu terhadap Al-Quran dan engkau menyangka bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu kan dia mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan, bahkan dongengnya Nabi Muhammad. Maka di sini dalam ayat ini Allah menantang mereka. Wa tas'umuna annahu laysa min indillah, dan engkau menyangka Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fahatu suratan, maka datangkan 1 surat saja. Tumathilu suratan minal Quran, yang mana
surat yang kalian buat itu bisa menyerupai salah satu saja surat dari Al-Quran. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum. Dan mintalah tolong ya. Wasta'inu itu adalah mintalah tolong, mintalah bantuan kepada siapapun yang mereka mampu untuk menolong kalian. Artinya membuat semisal Al-Quran. In kuntum shodiqina fi da'wakum. Jika kalian ya, merasa benar fi da'wakum terhadap ya, dakwah kalian, terhadap istilah dakwah itu adalah anggapan kalian. Kemudian dalam tafsir yang lain ya, yang dimaksud dengan wa in kuntum fi raibim di sini adalah wal muradu al musyrikuna. Ya, jadi maksudnya adalah orang-orang musyrik. Kalau dalam yang ini tadi adalah orang kafir. Ya, ada juga mengatakan orang-orang musyrik, ada juga mengatakan orang-orang munafik. Kemudian dalam tafsir yang lain, wa in kuntum fi raibim, yaitu fi syakkin, jika kalian ragu. Ya. Jadi syak itu adalah bisa dikatakan ragu-ragunya 50%. Kalau yakin itu dia meyakini 100%. Kalau meyakini ya, mengira itu namanya adalah dzon. Dzon itu 75%. Jadi percaya 70% namanya adalah dzon. Percaya 50% namanya adalah syak. Syakkun ya. Syakkun itu ya 50-50, 50%, 50%. Kalau yakinnya ya di bawah 50%, namanya adalah al-wahmu, ya, wahmun. Mimma nazalna ala abdina, yaitu Muhammad minal Qur'ani annahu min indillah ya. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, sama dengan penafsiran berikutnya. Fa'tu bisuratin mim mithlihi. Ai al-munazzal wa minal mamin lil bayan. Jadi min di sini adalah untuk menjelaskan. Jadi fa'tu bisuratin mim mithlihi, min tadi untuk menjelaskan ya. Jadi lil bayan, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan ya, surat seperti apa yang oleh Allah ya, sampaikan kepada orang-orang musyrik tadi. Jadi orang-orang musyrik ditantang oleh Allah untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Satu ayat saja, satu surat saja. Ya. Jadi minnya adalah untuk menjelaskan. Ya. Menjelaskan ya, surat seperti apa yang ditantangkan oleh Allah tersebut. Maka di sini ya, ulama tafsir menjelaskan ay hiya mithluhu fil balaghah. Ya. Jadi semisal dengan Al-Quran tadi adalah surat yang dibuat tadi harus minimal balaghahnya. Sastranya harus sepadan dengan Al-Quran, dengan satu surat dalam Al-Quran. Wa husnin nazmi, dan juga kata-katanya harus semisal dengan Al-Quran. Wal ikhbari anil ghaib, demikian pula ayat Al-Quran itu kan berisi juga tentang berita-berita tentang yang gaib. Maka surat yang dibuat tadi harus ada balaghahnya, harus ada sastranya, harus memenuhi ya, keindahan susunannya. Jadi nizamnya ini harus sesuai. Wal ikhbar anil ghaib, dan juga berisi tentang berita-berita tentang yang gaib. Kemudian waqit atan laha awwala wa akhar ya. Jadi surat tadi minimal adalah aqalluha salasa ayatin. Jadi Allah menyuruh kepada orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, Allah meminta untuk membuat satu surat saja. Ya, satu surat saja minimal berisi tentang 3 ayat. Jadi suratnya minimal 3 ayat. Yang ketiga-tiganya tadi paling tidak mengandung sastra,
mengandung keindahan susunan kata-katanya, dan juga mengandung berita tentang yang gaib. Maka di zaman dulu, ya, ketika Al-Quran diturunkan, maka banyak sekali ahli bahasa Arab, banyak ahli sastra Arab, tetapi mereka satu pun tidak ada yang bisa membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ya, ini dulu ya, apalagi sekarang. Sekarang tidak bisa lagi ya, lebih tidak bisa lagi. Kemudian wad'u syuhada'akum, dan serulah syuhada'akum. Ya. Syuhada'akum ini ada beberapa penafsiran ya. Yang menurut Ibnu Abbas, syuhada'akum ini maksudnya adalah a'wanukum, ai qauman akharin yusa'idunakum ala dzalik. Ya, dimaksud dari Ibnu Abbas yang syuhada'akum, wah serulah syuhada'akum, maksudnya adalah ya penolong-penolong kalian. Kemudian Imam As-Suddiyu mengatakan syurakaukum, sekutu-sekutu kalian, ai ista'inu bi alihatikum fi dzalika yamuddunakum wa yansurunakum. Serulah Tuhan-Tuhan kalian selain Allah untuk membantu membuat Al-Quran. Ini kata As-Suddiyu yang dimaksud dengan syuhada'akum. Kemudian berkata Imam Mujahid ini adalah murid dari sahabat, wad'u syuhada'akum, maksudnya adalah qala nasun yashhaduna bihi. Jadi maksudnya adalah serulah syuhada'akum adalah yakni hukamun. Jadi juri. Jadi disuruh untuk wad'u syuhada'akum, maksudnya adalah serulah juri-juri yang ahli sastra Arab untuk hadir. Untuk apa? Untuk menilai hasil karyamu. Maka ternyata tantangan ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik waktu itu. Ya. Kemudian tafsir berikutnya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, "Tsumma syara'a ta'ala fi takririn nubuwati ba'da an qarara annahu la ilaha illa huwa." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nubuwah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menjelaskan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqala mukhatiban lil kafirin. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala, khitab itu maksudnya adalah Allah itu ya berpesan kepada orang-orang kafir, yaitu apa? Wa in kuntum fi raibim. Ya. Allah berpesan kepada orang kafir, jika kalian wahai orang kafir ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Al-Qur'an, ya, kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Ya, fa'tu bisurah, untuk mendatangkan satu surat tadi. Ya. Kemudian berikutnya dalam ayat yang lain, ya, maksudnya dalam bukan surat Al-Baqarah, Allah menantang mereka untuk melakukan hal tersebut, ya, di lain surat, misalkan dalam surat Al-Qasas, "Qul fa'tu bi kitabim min indillahi wa ahda minhuma ittabi'hu in kuntum shadiqin." Maka katakanlah, datangkanlah oleh kalian sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih dapat memberikan petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Di surat yang lain, Allah juga meminta untuk mendatangkan satu kitab, yang mana kitab tersebut lebih baik daripada Al-Quran. Ya, ini juga lebih tidak bisa lagi. Kemudian dalam surat yang lain, ya, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu," katakanlah
sekiranya seluruh manusia dan seluruh jin ya. Jadi di sini pakai alif lam, ini maksudnya adalah lil istighraq. Jadi untuk semuanya. Qul la in istama'atil insu, katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin ini mereka berkumpul ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu ya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jika seluruh ya, kalau tadi kan kepada orang munafik saja ya, kepada orang kafir saja, kepada orang musyrik saja. Tapi di surat yang lain dalam surat Al-Isra di sini Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad, jika seluruh umat manusia dan seluruh jin mereka berkumpul untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Meskipun jin dan manusia tadi mereka bekerja sama untuk saling membantu. Allah mengatakan la ya'tuna bimithlihi, tidak akan dapat mendatangkan yang serupa. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Yunus ini, wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillah. Tidaklah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi Al-Qur'an adalah merupakan tasdik alladzi baina yadayhi. Jadi baina yadayhi maksudnya adalah sebagai ya, tasdik ya, pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan juga sebagai tafsil ya. Sebagai tafsil kitab ya, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mana itu adalah mir rabbil alamin, dari Tuhan alam semesta. Maka am yaqulu naftarahu qul fa'tu bisurah. Maka dalam surat ini juga fa'tu bisuratin mithlihi. Maka datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan serulah atau minta bantulah kepada siapapun yang bisa selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah benar. Maka ini juga tidak ada yang bisa. Maka dalam surat yang berikutnya ya, dalam ayat yang berikutnya ayat ke-24, fa illam taf'alu walan taf'alu. Maka jika kalian tidak dapat mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan bisa. Jadi lan di sini kalau dalam ilmu balaghah adalah linafsit ta'yid, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Walan, lan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dalam mahfudzah disebutkan lan tarji'al ayyamul lati madad, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Ya, jamaah rahimani warahmatullah ya. Waktu yang kita miliki itu hanyalah sekarang ini. Kemarin atau tadi itu sudah bukan milik kita lagi. Karena hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan mungkin kembali. Di situ pakai lan tarji'al, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Demikian pula di sini walan taf'alu, dan tidak akan mungkin bisa ya, tidak akan pernah mungkin bisa seseorang itu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Walan taf'alu dzalika abadan ya, tidak akan bisa membuat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an selama-lamanya.
Wa hadhihi aidan mu'jizatun ukhra. Dan ini adalah termasuk dari bentuk mukjizat yang lain. Artinya adalah Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat. Maka ketika di sini Allah mengatakan walan taf'alu, maka ini termasuk mukjizat. Mengapa mukjizat ya? Karena di sini pakai kata lan. Artinya tidak akan mungkin ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran sampai nanti hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya kemukjizatan Al-Quran. Sama juga ya ayat yang menunjukkan atau surat yang menunjukkan bahwasanya Abu Lahab ini dinyatakan sebagai orang kafir, dinyatakan sebagai orang penghuni neraka. Saat ayat itu turun, Abu Lahab itu masih hidup. Ya. Saat ayat itu turun, jadi surat Al-Lahab itu turun, Abu Lahab masih hidup. Dan Abu Lahab juga tahu tentang surat itu. Gitu. Sebenarnya seandainya Abu Lahab itu ingin membuat orang-orang itu tidak percaya dengan Al-Quran, maka Abu Lahab itu paling tidak dia pura-pura beriman. Ternyata juga tidak. Abu Lahab itu dengan sangat tegas mengatakan kafir. Padahal kalau dia ingin mendustakan Al-Quran atau membuat orang-orang ragu terhadap Al-Quran, maka Abu Lahab ini dia pura-pura menjadi orang beriman saja. Mungkin orang-orang sudah ragu dengan Al-Quran. Tapi ternyata Abu Lahab tidak pernah pura-pura beriman. Artinya dengan sangat tegas Abu Lahab mengatakan dia itu kafir dan menentang Al-Quran dan menentang Nabiullah Muhammad SAW. Padahal ayat itu ketika turun Abu Lahab masih hidup dan Abu Lahab tahu tentang surat tersebut. Ya. Ini adalah merupakan bukti mukjizat dari Al-Quran. Wa huwa annahu akhbara anna hadzal Qur'ana la yu'aradu bimithlihi abadan. Ya. Jadi artinya adalah tidak mungkin ya, mukjizat tersebut memberitakan bahwasanya tidak mungkin ada yang bisa membuat sesuatu surat yang bisa menandingi surat dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada yang bisa. Kemudian dalam tafsir yang lain, fa'in ajaztumul an wa satajizuna mustaqbilan la mahalah. Artinya jika kalian, jadi maksudnya adalah tidak bisa ya, kalian merasa lemah karena tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran, fattakun nar, maka berlindunglah diri ya kalian dari api neraka. Dengan apa? Bil imani, dengan iman. Bil imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atillahi ta'ala. Cara berlindung diri dari api neraka adalah dengan iman kepada Nabiullah Muhammad SAW dan juga apa? Wa ta'atillahi ta'ala, dan juga dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berlindung diri dari api neraka adalah dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi an-naru allati hatabuha an-nasu wal hijaratu uiddat lil kafirina billahi wa rusulihi. Yang mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia. Maksudnya api neraka itu sudah menyala ya, sudah menyala, kemudian ditambah dimasukkan ke dalamnya adalah manusia. Manusia yang kafir dan hijarah, dan batu-batu yang dijadikan sesembahan. Maka gejolak api itu menjadi sangat
sangat tambah besar lagi. Uiddat lil kafirina billahi wa rusulihi. Yang mana api tersebut, neraka tersebut disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam tafsir yang lain, fa in lam taf'alu ma dzukira li ya. Jadi adalah li ajzihim. Maksudnya adalah fa in lam taf'alu, jika kalian tidak dapat mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, yang semisal dengan surat Al-Qur'an, walan taf'alu dzalika abadan ya. Jadi kita sebutkan tadi ya, dzalika abadan artinya mereka tidak akan bisa membuatnya sampai nanti hari kiamat. Lidzuhuri ijazihi i'tirad. Jadi walan taf'alu tadi sekali lagi ini adalah untuk menunjukkan apa? Kemukjizatan Al-Qur'an tadi. Ya. Fattaku ya. Maka hendaknya kalian berlindung diri. Berlindung diri dari api neraka ya, bil iman. Dengan iman kepada Allah, wa annahu laisa min kalamil bashar. Kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman bahwasanya Al-Qur'an tersebut laisa min kalamil bashar. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah perkataan manusia. An-naru allati wuquduhan nasu. Maksudnya nasu adalah bahan bakar api neraka tersebut adalah al-kufar ya, manusia yang kafir. Jadi bukan manusia yang beriman ya. Bukan. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia yang kafir. Wal hijarah ka asnamihim. Itu batu yang dijadikan sebagai asnam, sebagai berhala-berhala. Ya, uiddat lil kafirin ya, yu'adzabuna biha jumlatan musta'nafan aw halan lazimah. Jadi di sini adalah namanya adalah kata lazim ya. Keadaan yang lazim. Artinya bahwasanya memang api neraka itu adalah huyiat ya. Huyiat itu artinya adalah disediakan, dibuat untuk orang-orang yang kafir. Ya, demikian ya yang mungkin kita dapat bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita ya, dan ayat-ayat sebelumnya bahwasanya manusia ada 3 golongan. Golongan beriman, golongan munafik, dan golongan yang kafir. Kesemuanya Allah menyerunya untuk beriman, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu bantahan terhadap orang yang tidak percaya adanya Tuhan, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan bahwasanya Allah adalah alladzi ja'ala lakumul ardo. Allah yang membuat bumi. Dalam ayat yang lain, am khalaqus samawati wal ard. Jadi seseorang itu silahkan disebut sebagai Tuhan. Tapi paling tidak disebut sebagai Tuhan itu dia harus punya andil untuk menciptakan langit dan bumi. Jadi bisa disebut Tuhan, itu Allah mengatakan paling tidak dia punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Tentunya tidak mungkin ya, tidak mungkin karena langit dan bumi itu sudah diciptakan sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Fir'aun itu ketika ya, berdebat dengan Nabi Musa, yang mana Fir'aun tersebut meminta kepada Nabi Musa untuk mendeskripsikan ya, untuk menerangkan Tuhannya Musa itu seperti apa. Maka Musa mengatakan,
Rabbuna ya, Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhannya langit dan ya Tuhannya langit dan bumi ya. Rabbus samawati wal ard maksudnya adalah Tuhannya langit dan bumi. Maka Fir'aun mengatakan ya, buktinya kemanapun saya pergi, saya disebut sebagai Tuhan. Maka di situ Fir'aun tadi mematahkan argumennya Nabi Musa. Maka ya, Nabi itu salah satu sifat Nabi adalah fatonah, itu cerdas. Maka Nabi Musa mengatakan lagi, ya, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Tuhan kami adalah Tuhan Rabbukum ya, ada Rabbuna Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Tuhan kami adalah ya, Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian. Maka ketika dikatakan itu, hampir seluruh pengikut Fir'aun itu hampir beriman semuanya. Kenapa? Karena dikatakan seperti itu, maka ya, Fir'aun langsung terdiam. Ya, kalau Tuhan itu adalah saya, maka siapa Tuhan? Bapak ibuku dulu. Gitu. Karena dulu saya belum ada kan gitu. Fir'aun dalam hatinya Fir'aun seperti itu. Maka itu membuat orang-orang pengikut Fir'aun itu beriman, meskipun firman-Nya tadi masih dalam hati, tidak mau menampakkan keimanannya karena akan langsung dibunuh oleh Fir'aun. Maka ya, untuk menjelaskan tentang orang-orang ateis, diantaranya Allah mengatakan juga tentang ya, Allah itu adalah yang menciptakan kamu. Maka ketika engkau tidak meyakini ada Tuhan, maka apakah kamu yang menciptakan diri kamu sendiri? Maka tentu itu juga tidak mungkin. Apakah engkau juga yang menciptakan langit dan bumi? Itu juga tidak mungkin. Demikianlah. Kemudian yang terakhir adalah kita harus yakin Al-Quran ini adalah merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Silakan mungkin kalau ada yang ingin kita diskusikan. Dan tentu saja ya, kita tidak membahas tafsirnya semuanya ya, karena tafsir itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya. Di sini saya mengambil beberapa yang mungkin ada sedikit perbedaan saja. Saya membaca beberapa tafsir, tapi yang saya ambil di sini itu hanya beberapa saja. Jemaah rahimakumullah, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita, sehingga juga membuat kita semakin mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.